Yesus kok istirahat? Emang kenapa? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Kalau capek istirahat dong, Yes. Jangan paksa kalau kecapean. Yesus aja istirahat. Oh ya? Bahwa kita pun juga butuh yang namanya istirahat dari segala hal yang kita lakukan setiap harinya. Kalau kita nggak gunakan karunia itu, maka karunia itu bagaikan pisau yang tidak diasah. Ya, kalau nggak diasah kan lama-lama tumpul. Jadi kalau karunia kita gunakan sebaik mungkin, maka Tuhan pun juga akan mempertambahkan karunia-karunia-Nya dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya tidur yang cukup. Kalau misalnya nggak tidur, hal hasil kan bangun pagi nggak enak badannya. Atau istilahnya apa? Begadang, ya. Kayak lagu juga ya. Tahu banget Kayak begadang, nih. kayak begadang gitu ya. Maka pagi-pagi Aduh guys, aku capek banget nih. Kalau capek istirahat dong, Yes. Jangan paksa kalau kecapean. Yesus aja istirahat. Oh ya? Iya, kayak di pelajaran ketiga kita nih, Gerena. Coba deh, supaya kamu nggak capek deh. Ini kita Oke, belajar. aku udah berkurang nih capeknya. Jadi aku sekarang siap buat nge-review pelajaran Cornerstone ketiga. Oke. Apa sih judulnya? Judulnya pelajaran ketiga kita ini adalah Hari-hari Hidup Mereka. Wow. Kira-kira Hari-hari tentang apa hidup ya? Mereka. Mungkin tentang kehidupan orang kayak A Day in My Life. Mungkin kali Ya kan? Kalau dari Maybe. judulnya. Tapi daripada kita kayak berasumsi dan kayak apa sih namanya berspekulasi Iya, ya. Langsung aja kita masuk ke dalam materi. Tapi sebelum itu ya, Apa kita lupa tuh? nih. Ingatin untuk teman-teman yang di rumah yang belum punya buku Cornerstone, teman-teman bisa langsung kontak sosial media Hope Channel di bawah ini atau call center Hope Channel di bawah ini. Supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, bener banget. Oke. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam cerita. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum punya buku, bisa baca di ayat inti kita yang terdapat di Matius 14 ayat 13 sampai 33. Kita masuk ke dalam cerita. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku," lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian, orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing
diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Wow, lagi-lagi kita menyaksikan mujizat Yesus. Kayaknya nggak akan habis nih ya cerita tentang mujizat Yesus. Jadi apa sih? Kirena, Untuk cerita singkatnya ya. Jadi Yesus ini ingin menyendiri, tapi banyak banget orang yang mengikuti dia. Dan ia juga menyembuhkan mereka. Saat malam, ia memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu, Yesus berdoa sendirian, lalu ia berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya yang terjebak dalam badai. Mungkin kalau di zaman sekarang nggak bisa kali ya. Mustahil gitu 5 ya. roti dan 2 ikan, tapi bisa kasih makan 5.000 orang. Wow, itu banyak banget. Itu mungkin sulap pun bahkan bisa nggak? Menurut Kayaknya kamu nggak bisa deh. Benar, Kayaknya aku juga. 1 roti aja nggak cukup nggak sih buat 1 orang? Benar. Bener banget. Oke, aku mau jelasin lagi nih. Oke, boleh. Lalu, di saat itu tuh, saat badai, Petrus itu sempat berjalan di atas air. Tapi mulai tenggelam karena takut. Karena kan awalnya Petrus ngomong apa tadi? Kalau misalkan itu Tuhan, coba buat dia Bisa berjalan di atas air. nyamperin Yesus. Tapi di situ Petrus tenggelam karena takut. Lalu Yesus menolongnya dan angin pun reda. Lalu di saat itu juga murid-murid menyembah Yesus dan berkata, "Sungguh engkau anak Allah." Oh, mungkin di situ Petrus takut bukan karena takut doang ya, tapi mungkin imannya Petrus juga goyah Bener gitu loh. banget. Jadi merasa nggak yakin kalau dia bisa berjalan di atas air. Berjalan di Padahal atas kalau air. misalnya ada Yesus, jaminannya kan pasti 100% dia pasti Terjadi, bisa. benar. Gitu. Apa sih yang enggak buat Tuhan Yesus itu? Bener. Kecuali Nggak ada sulap ya. Sulap beda lagi. Ini Yes. Tuhan Yesus. Wow, keren banget sih. Nah, sekarang karena kita udah paham banget nih sama materi kita, dan pastinya kalau kita paham tuh biasanya kita menyimpan beberapa pertanyaan kan pasti. Tapi kalian sabar ya, jangan nanya sekarang dong, belum ada narasumbernya nih. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Kebanyakan cerita sekolah sahabat kita minggu ini, kejadiannya itu ada di desa kecil di pinggir danau. Namanya Betsaida, yang artinya rumah nelayan. Nama ini sudah ada bahkan sebelum Yesus datang dan ngajarin orang buat jadi penjala manusia. Yang menarik, Betsaida ini ternyata kampung halaman dari 3 murid Yesus. Ada Petrus, Andreas, dan Filipus. Mereka semua itu dulu bekerja jadi nelayan. Jadi memang bener-bener tuh disebut desa rumah nelayan. Di sekitar tempat ini juga banyak banget momen luar biasa terjadi. Yesus pernah ngajak murid-muridnya istirahat di sana, lalu dia kasih makan 5.000 orang cuma pakai 5 roti dan 2 ikan. Dan di situ juga murid-murid Yesus pertama kali lihat Yesus jalan di atas air. Wah, keren banget kan? Walau kecil dan sederhana, dari Betsaida lahirlah para murid yang akhirnya mengubah dunia. Nah, jadi jangan anggap remeh dirimu atau tempatmu sekarang ya. Karena Tuhan bisa banget pakai hal-hal yang kelihatannya biasa untuk bikin menjadi luar biasa. Mulai aja dari hal kecil hari ini. Siapa tahu itu awal dari sesuatu yang besar. Gimana? Kamu mau kan dipakai Tuhan? Kembali
lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan pada saat ini sudah kehadiran bersama kita Pendeta Andreas Sambunan. Shalom Pendeta. Shalom. Kabarnya gimana Pendeta? Baik. Baik. Kalian puji gimana Tuhan. kabarnya? Baik dong Pendeta, Luar biasa. puji Tuhan luar biasa. Nah, jadi Pendeta, sebelum kita masuk ke dalam segmen ini, kita pastinya udah mereview pelajaran ketiga kita nih Pendeta, dan kita udah paham. Jadi kita tuh punya banyak pertanyaan yang mau disampaikan ke Pendeta. 100. Iya, Tapi karena 1000. waktu ini Iya. ya Ya, gitu deh. ada batasan. Tapi sebelum itu, ya udah kita mau bacain ayat inti Ayat inti dulu. dulu. Apa tuh Kak Ferdi ayat intinya? Ayat intinya terdapat di Markus 6 ayat 30 sampai 31. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Oke, siapa duluan nih yang mau bertanya? Karena kayak biar kejawab langsung sama pendeta. Aku deh. Dia nanya dia yang jawab ya. Maaf ya, ini cuma basa-basi doang dong. Jadi pendeta, ada pertanyaan yang mau aku sampaikan. Apa Yes? Apa sih yang dapat kita pelajari dari bagaimana Yesus menggunakan karunia-Nya? Oh sudah ya. Oh, Udah oke, dong, ya. Pendeta. Jadi Singkat padat dan singkat padat dan jelas. Oke, baik. Menjawab daripada pertanyaan yang pertama adalah bagaimana sih Yesus menggunakan karunia-Nya? Ya, kalian punya karunia apa aja? Satu aja ya, satu aja karunia-nya ya. Aku nggak tahu. Nggak mau karunia-nya. Ya, Karena itu kayak talenta kan atau apa? Oh, talenta. ya boleh lah. Boleh lah. Apa? Aku bisa melayani Tuhan melalui seperti apa ya? Kayak membawakan renungan. Sekarang pendeta. Oke. Sekarang melayani Tuhan. Aku apa? Aku nyanyi. 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 Oh gitu ya. Pendeta punya karunia-nya sama di musik juga. Ya, tapi lebih banyak karunia-nya apa namanya? Ngobrol sama orang lain, gitu ya. Meyakinkan orang lah gitu lah istilahnya. Nah, tapi ya tapi pelajaran kita ya, karena yang Yesus dapatkan, karunia yang Yesus miliki, dia lakukan itu bukan dengan membuang-buang waktu yang tidak penting gitu ya. Semuanya dilakukan dengan sebaik mungkin. Maka daripada itu kan waktu di pelajaran kita kan diceritakan bahwa kemanapun Yesus pergi, semua orang cuk, ya ngikut semua gitu ya. Semua orang ngikut. Ya, bahkan kalau mau dikatakan Yesus sendiri pun juga mungkin sedikit waktu luangnya untuk istirahat. Ya, tapi kalaupun Yesus mau istirahat, dia langsung pergi menepi gitu ya, agak ambil waktu, tempat, tapi bagaimanapun orang akan ngikut. Nah, pertanyaan tadi adalah Yesus gimana sih gunain karunia-Nya? Yesus menggunakan karunia-Nya itu dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau ada orang yang datang sama dia nggak bilang, tunggu ya, saya istirahat dulu gitu. Atau mungkin tunggu ya, nanti murid-murid saya aja sama murid-murid saya gitu ya contohnya. Tapi ingat, bagi teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada, karunia yang kita miliki jangan kita biarkan begitu saja. Karena kalau kita ingat cerita di dalam Alkitab, kalau kita nggak gunakan karunia itu, maka karunia itu bagaikan pisau yang tidak diasah. Ya, kalau nggak diasah kan lama-lama tumpul. Ya, jadi kalau karunia kita gunakan sebaik mungkin, maka Tuhan pun juga akan mempertambahkan karunia-karunia-Nya dalam kehidupan kita. Yesus juga seperti itu. Sepanjang kehidupannya, sepanjang harinya, karunia-Nya itu bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak. Dan juga orang kan nggak makin sedikit yang datang kan, makin banyak juga yang datang. Itulah mengapa pelajaran kita mengatakan bahwa Yesus menggunakan karunia-Nya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi jangan sia-siakan karunia-Nya ya. Sudah terjawab pendeta. Sudah. Next, siapa yang mau Oke. bertanya? Gimana? Oke, untuk pertanyaan kedua pendeta. Dari cerita di atas, apakah Yesus mengambil istirahat? Dan jika demikian, muncul pertanyaan lagi nih. Mengapa? Oke. Tadi kan mau jawab tadi mau bantu pertanyaan. Oke, pertanyaan adalah apakah Yesus mengambil istirahat? Tadi pendeta udah bilang ya di awal ya, bahwa pelajaran kita pun juga dikatakan Yesus pun juga mengasingkan dirinya dari kerumunan. Ya, dan mungkin kalau misalnya kita ingat juga waktu Yesus naik ke kapal bersama dengan murid-muridnya, Yesus pergi ke mana?
ke kapal tapi yang bawa paling bawah kapalnya buat tidur pendeta. Buat tidur ya. Jadi perlu kita lihat ya bahwa Yesus pun juga butuh yang namanya istirahat. Siapa di sini tiap 24 jam pegang HP tuh sampai mungkin pas lagi tidur HP masih pegang gitu? Ada lah, pernah lah ya. Pernah tapi ya kadang-kadang ya. Ya. Mungkin teman-teman kalau di rumah juga seperti itu ya. Udah seharian di luar gitu ya. Mungkin ada yang habis sekolah, mungkin ada yang habis les juga atau ada aktivitas yang lain. Tapi sampai rumah buka HP, scroll gitu ya, scroll sampai akhirnya ketiduran pun juga masih pegang HP. Mungkin pagi-pagi masih ada suara dari aplikasinya gitu kan. Sampai akhirnya HP-nya panas gitu. Nah, teman-teman, bahwa kita pun juga butuh yang namanya istirahat dari segala hal yang kita lakukan setiap harinya. Jadi kalau misalnya tidur yang cukup. Kalau misalnya nggak tidur, hal hasil kan bangun pagi nggak enak badannya. Orang yang tidur subuh-subuh gitu ya, atau istilahnya apa? Begadang ya, kayak lagu juga ya. Tahu banget. Kayak begadang gitu ya. Maka pagi-pagi pun juga sirkulasi daripada badan kita nggak dengan baik bekerjanya. Maka Yesus pun juga kan seharian dengan orang banyak. Ya ada gak yang capek kalau ketemu orang banyak? Iya. Suka capek kalau ketemu orang banyak ya? Maksudnya kayak habis energinya gitu ya, energinya habis. Ya, jadi Yesus pun juga butuh istirahat. Jadi biar merecharge kembali. Kalau Yesus sakit, coba kita bayangkan ya. Kalau Yesus pada saat itu sakit karena dia nggak istirahat, gimana pekerjaannya di besok harinya? Pasti tertunda. Ya, pasti tertunda. Semua pelayanannya, karunia-Nya pun juga yang dia miliki nggak bisa dilakukan untuk bantu orang lain. Nah, ternyata sepenting itu yang namanya istirahat. Jadi kalau ada waktu istirahat, istirahatlah dengan baik. Ya, jangan ngakuin apa-apa. Bahkan kalau dikatakan istirahat yang baik itu kan tidur dengan keadaan nggak ada cahaya. Ya, matiin lampu semuanya gitu ya. Jangan ada cahaya karena tubuh kita tuh butuh yang namanya relax. Jadi kalau kita tidur, relax badan kita. Ya, makanya waktu bangun pagi segar lagi. Nah, itu ya. Itu mengapa dikatakan harus mengambil waktu untuk istirahat. Oke. Sudah terjawab? Sudah dong. Lupa, maaf. Terima kasih pendeta. Next question. Pak Pendeta, Iya. tolong berikan 3 poin penting yang bisa kita aplikasikan sebagai anak remaja dari pelajaran yang baru kita baca tadi, Pak Pendeta. Oke, 3 poin. Ya, banyak ya 3 poin ya. Biasanya cuma 1 poin aja. Ya, tapi kalau 3 poin yang bisa kita ambil dari pelajaran kita di pelajaran yang ketiga, bener ya? Pelajaran ketiga, 3 poin. Ya, poin yang pertama adalah gunakan karunia kita sebaik mungkin dimanapun kita berada. Ya, itu yang pertama. Ya, sama kayak jawaban yang di pertanyaan pertama. Yang kedua adalah gunakan waktu istirahat kita karena tubuh kita ini bukan mesin. Ya, jadi kalau memang waktu istirahatlah ya, karena kita butuh merecharge kembali energi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendeta mau ambil dari cerita yang keduanya. Ya, siapa yang cerita keduanya? Waktu Petrus kan? Petrus di atas air. Poin yang ketiga adalah jika kita memang percaya dengan Yesus, ya, jangan sekali-kali kita takut untuk jatuh. Ya, kalaupun jatuh, nggak sesakit apa yang kita pikirkan. Ya, karena pada saat jatuh kan masih ada kaki kita yang berdiri lagi kan. Nah, masih ada bisa berdiri lagi. Bersama dengan Yesus, Petrus kan takut pada saat Ada apa? Ada gelombang. Badai gelombang. Ada gelombang, dia rasa takut jadinya kan. Mungkin ada petir segala macam. Yang buat dia akhirnya memalingkan pandangannya daripada Yesus. Jadi poin ketiga yang pendeta ingin bagikan bagi kita semua adalah jangan takut apabila kita jatuh. Ya, mungkin itu 3 poin penting. Terima kasih pendeta sudah menjawab pertanyaan kita bertiga dan pastinya sudah terjawab ya. Benar banget ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, nama saya Yohana Yasrain dari kelas 10-3 dan saya bersekolah di Sekolah Dharma Putra Advent.
Perkenalkan, nama saya William Gerard dari kelas 11-2. Saya bersekolah di SMA Dharma Putra Advent. Halo semua, nama aku Violin Olivia Marbun, biasa dipanggil Violin, kelas 10-3. Bersekolah di Sekolah Dharma Putra Advent. Perkenalkan, nama saya Vince Sutiono, kelas 10-2 dari Sekolah Dharma Putra Advent. Halo semuanya, nama saya Dea dari kelas 10-1. Saya bersekolah di Sekolah Dharma Putra Advent. Yang pertama, yang saya ingin sangat melakukan kegiatan yang pertama adalah baca buku atau komik yang seru. Dengan saya membaca buku atau komik yang seru, itu dapat mempertambah wawasan saya terhadap dunia. Yang kedua adalah tidur puas-puasnya. Yang ketiga scroll medsos. Yang keempat ngajak teman jalan-jalan atau belanja bareng. Yang kelima main game seharian penuh. Saya rasa dengan main game seharian penuh itu adalah kegiatan yang tidak produktif. Sedangkan saya lebih suka kegiatan yang produktif dan interaktif. Oke, di sini ada 5 pilihan. Kalau aku rutin dari yang pertama, aku paling suka ngajak temen jalan-jalan atau belanja bareng. Jadi kalau pada hari libur, aku lebih suka berkegiatan di luar daripada di rumah, karena kalau di rumah itu aku cenderung bosan. Jadi abis itu setelahnya kalau misalnya emang teman-teman aku nggak bisa, aku bakal tidur sepuas-puasnya di rumah. Lalu yang ketiga, scroll medsos kayak Instagram atau TikTok. Lalu yang keempat, aku pilih baca buku atau komik yang seru. Baru yang terakhir aku pilih adalah main game seharian penuh, karena aku orangnya bukan yang terlalu suka main game di rumah, apalagi yang lama. Yang pertama itu aku bakal ngajak teman-teman jalan atau belanja bareng. Kenapa? Karena aku lebih suka ngabisin waktu free time aku di luar ketimbang di rumah. Karena aku di rumah tuh nggak tahu juga mau ngapain. Yang kedua, aku tuh bakal tidur sepuas-puasnya. Karena itu free time juga, aku bebas, aku bisa istirahat. Yang ketiga itu aku lebih suka scroll medsos kayak Instagram, TikTok di hari liburku. Dan keempat itu baca buku atau komik-komik yang seru. Yang terakhir aku main game seharian penuh. Kenapa aku paling terakhir main game di seharian penuh? Karena aku kurang minat dalam bermain game. Dari 5 pilihan di sini, yang pertama yang paling saya ingin lakukan adalah mengajak teman jalan-jalan atau berbelanja bareng. Mengapa? Karena saya adalah orang yang cenderung bosan di rumah karena tidak tahu apa yang ingin dilakukan. Yang kedua, scroll medsos atau media sosial. Yang ketiga, tidur puas-puasnya. Yang keempat, main game seharian penuh. Dan yang terakhir, membaca buku atau komik yang seru. Mengapa? Karena saya cenderung orang yang tidak suka membaca buku yang seperti komik atau yang bertema fantasi. Pertama, saya akan melakukan tidur puas sepuasnya, karena saat libur itu adalah hari istirahat untuk saya. Yang kedua, saya akan melakukan scroll medsos seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang ketiga, saya akan main game seharian penuh. Yang keempat, saya akan baca buku atau komik yang seru. Dan yang terakhir, mengajak teman jalan-jalan atau belanja bareng, karena saat libur saya lebih suka untuk di rumah. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, tadi kan kita udah denger nih pendapat dari teman-teman kita. Sekarang pendapat kita. Benar, setuju. Tapi aku mau bacain dulu nih. Bayangin deh, kamu udah siap-siap mau berangkat sekolah. Tiba-tiba dapat kabar kalau sekolah hari ini libur. Serius, nggak ada sekolah dan kamu bebas ngelakuin apa aja yang kamu mau. Kira-kira kalian bakalan pilih yang mana? Bakal ngelakuin apa ya kalau misalnya batal sekolah gitu? Mulai dari siapa? Ayo saja. Oke. Kalau aku sih ya, karena mungkin hari libur, kalau misalnya itu mendadak libur, pastinya aku ngajak teman-teman aku jalan. Karena kan pasti mereka juga udah siap kan. Tapi kalau misalnya teman-teman aku nggak bisa, scroll medsos solusinya. Kalau menurut Kak Feli? Aku sama sih ngajak teman jalan-jalan, tapi paling main ke rumah teman aku kayak gitu. Atau enggak
Ya tidur puas, sepuas-puasnya atau enggak baca komik gitu. Oke. Biar Kalau aku sebenarnya tiga-tiganya yang kalian sebut sih. Oh, oke, combo ya. Ngajak teman-teman, tidur, sekolah medsos. tapi kita nggak bisa tanya sama pendeta. Kenapa tuh? Oh, karena pendeta udah nggak sekolah. Nggak apa-apa. Pengalamannya aja pendeta pas sekolah gimana? kan. Iya. Kalau pendeta mungkin lebih ke ini ya. Kalau dulu, kalau libur tiba-tiba modom sih sebenarnya. Maksudnya tidur maksudnya. Tidur kan. Tapi biasanya. Cuma kalau sekarang kayak gini sih pengennya sih jalan-jalan. Tapi nggak belanja ya, jalan-jalan aja. Jalan-jalan aja. Nah, oke, karena pendapat kita semuanya sudah tahu ya. Benar. Sekarang kita mau minta Pendeta Andreas untuk memberikan kesimpulan mengenai pelajaran kita. Oke, menjadi kesimpulan di pelajaran yang ketiga dengan judul Hari-hari Hidup Mereka menceritakan bagaimana tentang Yesus sendiri di dalam segala perjalanan pelayanannya. Mungkin pada saat di dalam perjalanan bertemu dengan orang banyak, dia gunakan karunia-Nya dan dia pun juga merasa yang namanya kelelahan. Dan juga dia butuh yang namanya istirahat. Begitu juga dengan hari-hari yang Tuhan telah berikan bagi kita. Selama 7 hari, 6 hari penciptaan, maka di hari yang ke-7 Tuhan berikan untuk istirahat. Begitu juga dengan kita. Tubuh kita butuh yang namanya istirahat, dan istirahat itu pun juga membantu kita untuk memiliki satu pelayanan yang baik di hari-hari esok. Tapi teman-teman, perlu kita perhatikan. Di dalam segala karunia yang kita miliki, harus kita lakukan, harus kita dalami semuanya dengan bantuan daripada sorgawi. Karena kalau kita lakukan semuanya hanya untuk kepentingan bagi diri kita, mungkin itu tidak akan berkembang. Tapi kalau kita gunakan untuk dapat membantu, melayani orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan, maka Tuhan pun juga akan menambahkan semuanya. Dan saya yakin dan percaya, pendeta yakin dan percaya, anak teman-teman Cornerstone yang berada di rumah maupun yang ada di studio, kita pun juga akan dapat mengisi hari-hari kita penuh dengan sukacita. Amin. Terima kasih pendeta atas kesimpulannya. Karena kita sudah di ujung pelajaran kita meminta pendeta untuk mendoakan kita yang di studio dan juga teman-teman yang di rumah. Oke, baik kalau begitu kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak untuk pelajaran yang begitu indah. Bagaimana kami harus menggunakan waktu-waktu kami untuk dapat kami gunakan sebaik mungkin, bukan hanya untuk pelayanan kami saja, berteman dengan siapapun, namun juga kami gunakan untuk istirahat. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyangkupkan kami, seluruh Cornerstone dimanapun kami berada, untuk dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup, bukan hanya dalam perkataan, namun juga dalam setiap tindakan-tindakan kami. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk segala penyertaan-Mu, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, selesai sudah pelajaran ketiga kita saat ini. Semoga teman-teman yang di rumah bisa mengambil kesimpulan dan bisa diterapkan dalam kehidupan teman masing-masing. Baik, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.